Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berkuis. Selamat datang kembali di channel kami di sana. Uy. Nah, Sobat Berkuy, masih ingat kan nih yang di video terakhir dari part 1 Museum Angkut? Nah, ini di sini ditunjukkan eh, Museum Angkut sedang akan memamerkan salah satu koleksi mobil tertua di dunia nih yang sudah ada sejak dari tahun 1915. Nah, ini dia mobilnya nih sobat. Deng deng deng. Gimana nih mobilnya? Ini adalah mobil tertua yang salah satu koleksi museum angkut ya sobat yang terlihat masih terawat, masih sangat mulus. Wah, pokoknya eh mungkin dulu dibelinya berapa ini ya? Masih masih ini banget ya, masih mulus banget ya sobat berkue. Nah, di sini untuk pertunjukannya ini sengaja di akhir-akhir dari atraksi dari setelah Man on Fire, kemudian atraksi dari Museum Angkut juga tuh. Dan setelah kita melihat atraksi-atraksi yang sudah diperlihatkan, mungkin bagi sobat berku yang belum melihat nih atraksi apa sih, atraksi Man on Fire itu seperti apa sih, itu bisa sobat berku lihat di part 1 dari Museum Angkut ini ya sobat. Nah, ini adalah part 2 dari Museum Angkut di mana setelah dari apa ya, wilayah itu zona zona atraksi tersebut yang tadi eh, apa ya, yang gang ya atau jalan mobil tertua tadi keluar itu kita masuk dari ke situ tuh. Nah, setelah masuk, nah ini kita melihat apa, koleksi-koleksi mobil tertua. Kemudian kita masuk ke zona Paris nih. Oh, ada Menara Eiffel. Dan setelah dari zona Paris ini kita lanjut nih ke rencana sih ya kita berkeliling ya. Ini masih di zona Paris nih dan ceritanya kita penasaran nih ke arah sana itu zona apa ya? Waduh. Jadi setelah kita masuk kita eh, berada di zona negara Jerman nih sobat. Bagi sobat berkui yang tahu bahasanya nih, wah, bahasanya tuh tulisannya zona Jerman. Nah, di ujung sana ada yang namanya tembok Berlin. Nah, ini dia tembok Berlinnya nih, yang di di mana tembok Berlin itu dibangun tahun 61 yang berdiri sepanjang 45 kilometer yang memisahkan Berlin Timur yang dikendalikan oleh Soviet dan Berlin Barat yang didukung oleh NATO. Dan kemudian tembok Berlin tersebut dirobohkan oleh penduduk Jerman Timur itu di tahun 1989. Makanya di tembok Berlin tersebut ditulis Berlin Mauer tahun 61 sampai tahun 89. Nah, setelah dari zona Jerman, kita masuk ke zona negara Inggris nih sobat. Zona negara Inggris ini juga eh, cukup menarik ya sobat ya. Jadi memang salah satu keunggulan dari musim angkut ini dia memang membuat suatu zona itu memang nggak asal-asalan gitu sobat. Jadi memang dibikin semenarik mungkin seolah-olah itu kita berada di zona tersebut. Misalnya kayak kita berada di zona Jerman, kita berada di seolah itu tuh kita ada di wilayah zona Jerman tersebut. Nah, ini seperti zona negara Inggris. Nah, mungkin bagi sahabat berke yang lihat nih, kenal mobil dari Mr. Bean, mungkin bagi kaum bahula atau orang-orang dahulu bisa kenal nih mobil dari Mr. Bean. Nah, jadi kita berasa di negara negara tersebut gitu loh sobat. Nah, setelah kita keluar dari sini, nah mungkin bagi sobat berkuy
ada yang tahu nih, ini salah satu istana yang ada di negara Inggris, sengaja dibikin semenarik mungkin, seindah mungkin, sebagus mungkin. Ini adalah istana Buckingham ya, kalau nggak salah ya. Jadi seolah-olah tuh kita memang berada di depan istana tersebut nih sobat. Jadi benar-benar wah ini bisa saya bilang top deh. Karena di sini memang benar-benar tidak main-main ya sobat. Nah setelah kita keluar nih, keluar dari museum angkut tersebut. Nah di seberang dari eh, kali ya namanya. Di sini ada zona yang baru nih sobat, yaitu zona Army Corner nih sobat. Nah, zona Army Corner ini eh, bagi sobat berku yang mempunyai ketertarikan terhadap dunia militer, nah bisa nih ke sini. Di zona ini ada beberapa sejarah dari PBB, ada eh, beberapa perang-perang di mana di zona Army Corner ini mengajak kita untuk say no war. Karena untuk eh, bagi negara yang sedang berperang itu memang sangat merugikan ya sobat. Say no war ini salah satu eh, maskot ya yang di apa ya yang diberikan oleh dari zona Army Corner ini karena di zona ini ada berbagai sejarah kelam ya, sejarah kelam dari sejarah Perang Dunia Satu, Perang Dunia Kedua, Perang Vietnam. Nah ini ada salah satu yang petisi ya yang setuju tidak ada perang. Wah, jadi sobat berkuy bisa tanda tangan di sini. Nah, di sini eh, kita lanjut lagi ya. Tadi setelah ada Perang Dunia Satu, Perang Dunia Dua, Perang Vietnam hingga di sini ada peran PBB dalam menjaga perdamaian di dunia nih sobat. Nah ini salah satu, nah di lorong ini, anak saya agak ketakutan. Di lorong ini ada salah satu manekin atau patung dari Jenderal Sudirman nih sobat. Di sini memang sungguh mungkin bagi sobat perku yang eh, merasa takut di sini memang suara itu seram gitu. Wah. Nah, ini adalah salah satu bom. Nah, di sini begitu kita masuk nih kita seolah dibawa berada di perang dunia nih. Nah, ini masuk ini masa perang dunia kedua nih sobat. Nah, begitu kita masuk nih ada seperti suara sedang berperang nih. Tuh, jujut gitu. Jadi memang wah kita serasa berada berada di ya wilayah perang dunia kedua gitu sobat. Jadi kita memang memicu adrenalin juga nih. Nah ini salah satu lorong rahasia ceritanya nih sobat. Salah satu lorong rahasia eh, tentang apa ya? Mungkin ini salah satu bunker bunker rahasia nih yang untuk apa ya? Untuk ya salah satu senjata perang kali ya sobat. Senjata perang rahasia. Nah, di zona Army Corner ini memang kita diperlihatkan banyak sekali kendaraan-kendaraan tua yang dipakai, ya mungkin yang dipakai saat Perang Dunia, mungkin nggak ini ya, nggak aslinya ya, mungkin ya istilahnya yang bisa mewakili Perang Dunia. Nah, setelah selesai kita berkeliling di Army Corner, nah ini anak-anak saya sedang mencoba permainan. Ternyata di sini ada permainan ini sobat, tetapi permainan ini nggak gratis ya sobat, ada biayanya. Cuman saya agak lupa ya biayanya itu. Ini anak saya itu sedang bermain eh, menembak nih, tembakan. Ceritanya itu sedang menembak salah satu Call of Duty nih. Ya, kira-kira zona Army Corner seperti ini ya sobat. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat sobat berkuy. Dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkelana kuy.